Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari dari BPSIA. Saya ingin menyampaikan materi tentang membaca sastra. Membaca tersebut dapat kita pelajari tentang pengertian membaca, kemudian tujuan membaca, teknik-teknik membaca. Selanjutnya, pengertian membaca. Membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan dalam membaca untuk memperoleh pesan untuk disampaikan tulis melalui media atau kata-kata. Selanjutnya, teknik membaca. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seorang pengarang. Membaca dalam hati melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati. Selanjutnya, tujuan membaca: mendapatkan informasi, meningkatkan cita diri, melepaskan diri dari kenyataan, membaca untuk tujuan rekreasi, mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis. Selanjutnya, kita memahami sastra anak. Pengertian sastra anak. Dan kita juga dapat mempelajari tentang manfaat sastra anak. Pengertian sastra anak itu sendiri sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan sastra orang dewasa. Keduanya sama-sama berada pada wilayah sastra yang mencakup kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan wawasan kehidupan yang berbeda, hanya fokusnya saja. Dan selanjutnya, manfaat sastra anak. Manfaat sastra anak untuk diantaranya menimbulkan kesenangan yang berimplikasi pada pengembangan kemampuan imajinatif, mendapatkan pengalaman yang pemahaman baru tentang berbagai hal melalui sastra perkembangan bahasa anak dapat berkembang lebih cepat. Di sini juga terdapat unsur-unsur lazimah. Yang pertama alur, kedua latar cerita, ketiga tema cerita, keempat tokoh cerita, kelima gaya bahasa, dan keenam sudut pandang. Adapun arti-arti dari unsur-unsur lazimah, yang pertama alur. Alur adalah buku sastra anak memerlukan alur yang rapi, yang saling berkaitan, yang membuatnya anak penasaran untuk terus membacanya sampai akhir. Kedua, latar cerita. Dalam cerita biasanya terjadi pada masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu tema cerita. Buku sastra untuk anak sebaiknya memiliki tema yang mengandung nilai-nilai moral yang positif. Yang keempat, tokoh cerita. Kebanyakan orang-orang menyukai tokoh-tokoh yang memiliki sifat berani, cerdik, baik, dan kepahlawanan. Selanjutnya yaitu gaya cerita. Dalam karya fiksi, gaya adalah cara seseorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang orang ketiga biasanya lebih disukai anak-anak karena pengarang bisa leluasa mengeksploitasi apa saja yang menjadi obsesi pengarangannya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Wulandari dari BPSIA. Ingin mempresentasikan tentang membaca sastra. Membaca. Kita mempelajari tentang pengertian membaca dan tujuan membaca dan teknik membaca. Pengertian membaca adalah proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan untuk disampaikan penulis melalui media kata-kata. Selanjutnya, teknik membaca.
Membaca nyaring adalah suatu aktivitas kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Selanjutnya, membaca di dalam hati. Membaca di dalam hati melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi membaca dalam hati. Adapun tujuan membaca, yang pertama mendapatkan informasi, kemudian meningkatkan cita diri, melepaskan diri dari kenyataan, membaca untuk tujuan rekreasi. Yang selanjutnya yaitu mencari nilai-nilai keindahan atau pengalaman estetis. Sastra anak. Kita mempelajari tentang pengertian sastra anak dan manfaat sastra anak. Pengertian sastra anak itu sendiri adalah anak itu sebenarnya tidak terlalu berbeda dengan sastra orang dewasa. Keduanya itu saling sama-sama berada di dalam suatu wilayah sastra yang mencakup suatu kehidupan dengan segala perasaan, pikiran, dan wawasan kehidupan yang berbeda dan hanya fokusnya saja. Selanjutnya, manfaat sastra anak. Manfaat sastra anak itu sendiri untuk anak diantaranya menimbulkan kesenangan yang berimplikasi pada pengembangan kemampuan imajinatif, mendapatkan pengalaman dan pemahaman baru tentang berbagai hal melalui sastra anak. Perkembangan bahasa dapat diperkembangkan lebih cepat. Sastra ini terdapat unsur-unsur lazimah. Yang pertama mempelajari tentang alur, latar cerita, kemudian tema cerita, selanjutnya tokoh cerita, gaya bahasa, dan yang terakhir sudut pandang. Unsur-unsur yang lazimah yang dimaksud dengan alur itu sendiri adalah buku sastra anak memerlukan alur yang rapi, yang saling berkaitan dan membuat anak penasaran untuk terus membacanya sampai akhir. Latar cerita dalam cerita biasanya terjadi pada masa lalu, masa sekarang, ataupun masa yang akan datang. Tema cerita selanjutnya nomor 3, yaitu tema cerita. Buku sastra untuk anak sebaiknya memiliki tema yang mengandung nilai-nilai moral yang positif. Selanjutnya, tokoh cerita. Kebanyakan anak-anak menyukai tokoh-tokoh yang memiliki sifat berani, cerdik, baik, dan kepahlawan. Dalam tokoh cerita tersebut bisa kita berikan contoh yaitu tentang cerita mungkin Kancil, si Kancil anak nakal, itu yang memiliki sifat seperti cerdik, bisa berani. Di balik kecerdikan atau suatu kelebihan yang dimiliki Kancil pun bisa dikatakan seorang kepahlawanan untuk binatang-binatang yang lain. Contohnya seperti itu. Selanjutnya gaya cerita. Dalam karya fiksi, gaya adalah cara seseorang pengarang menyampaikan gagasannya dengan menggunakan media bahasa yang indah dan harmonis. Sudut pandang orang ketiga biasanya lebih disukai anak-anak, karena pengarang bisa luasa mengkonversi apa saja yang menjadi obsesi kepengarangannya. Dan cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk para pendengar atau yang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.